Jadi hari ini kita akan melakukan yang namanya layanan bimbingan klasikal ya. Jadi layanan bimbingan klasikal itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sejumlah orang dalam pembelajaran yang berorientasi kepada bidang belajar, bidang pribadi, bidang sosial. Dan tujuan dari bimbingan klasikal itu memberikan informasi terkait perkembangan anak-anak ibu semua ini, anak-anak SMP. Mungkin banyak informasi-informasi yang belum diketahui tentang perkembangan anak SMP itu gimana, agar dia bisa mencapai tujuannya ya. Itulah dari bimbingan klasikal. Jadi hari ini kita akan lakukan bimbingan klasikal itu. Jadi sebelum melakukannya ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan. Jadi yang pertama nanti ibu akan menampilkan materi dengan PowerPoint. Nanti kalian akan melihat materinya, kita sama-sama melihat materi. Setelah itu nanti kita saling tanya jawab ya. Ada yang kurang mengerti nanti kalian tanyakan sama ibu, atau ada yang ingin disampaikan boleh disampaikan langsung sama ibu ya. Pokoknya kita di kegiatan ini kita itu harus aktif semuanya harus berpartisipasi, benar kan? Jadi setelah nanti ibu tayangkan PowerPoint, selanjutnya ibu menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan melihat video itu, kalian analisis, kalian cermati apa yang terjadi pada video itu. Setelah kalian lihat, setelah selesai menonton, nanti ibu kasih yang namanya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Itu tujuannya itu untuk melihat pemahaman kalian atas materi yang udah kita bahas ya. Nanti kalian membaca video, melihat video, nanti kalian menuangkan isi pikiran kalian di dalam LKPD tersebut ya. Jadi sejauh ini anak-anak ibu ada pertanyaan? Jadi ibu sampaikan kegiatan kita yang akan kita lakukan hari ini, yaitu 1 jam pelajaran selama 40 menit. Ya. Jadi sudah siap anak-anak ibu untuk mulai ke materi? Sudah. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar semuanya segar ya. Tadi pagi udah sarapan semua? Coba ice breakingnya, coba semuanya berdiri. Lalu tangannya bikin ke depan dulu. Kita olahraga sedikit. Depan, terus bikin ke atas, bikin ke samping, buang ke bawah. Oke, hapuskan anggota kawannya. Lihat kanan kiri. Ya, ulangi. Depan, atas, samping, bawah. Oke, tekan. Jadi ibu akan melakukan ice breaking. Itu namanya tepuk, senyum, salam, sapa. Oke, ngerti? Udah, kita mulai ya. 1, suaranya kuat kita nyanyi. Karena pagi hari itu katanya bagus bernyanyi untuk mengeluarkan suara agar energi kita keluar, semangat kita lebih keluar ya. Udah, bisa mulai? 1, 2, 3. Saya senyum, salam sapa kepada guru. Saya senyum, salam sapa kepada guru. Saya senyum, salam sapa. Senyum, salam sapa. Senyum, salam sapa kepada guru.
meludah berarti dia nggak sopan kan? Benar, semuanya jawaban anak ibu itu benar. Pintar-pintar anak ibu ya. Di sini dikatakan nih, perilaku sopan santun menurut Zulia tahun 2007 dalam Wahyudi dan Iman de Aksana 2014 adalah sikap dan perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi dari pengertian tersebut, sikap sopan santun itu berarti sikap kalian dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan pada peraturan atau kebiasaan di dalam masyarakat di tempat daerah kalian tinggal ya. Jadi kenapa kita harus sopan? Nah, jawaban temannya tadi benar, agar kita dihargai kan. Kalau kamu nggak sopan sama orang, orang pun tidak akan sopan sama kamu kan. Benar. Jadi kenapa lagi kita perlu sopan? Karena sopan itu salah satu, kita sebagai manusia ada kan ajarannya di agama kan. Di setiap agama kita harus menghargai orang lain, kita harus menyayangi orang lain, kita harus membantu orang lain. Jadi jangankan di kehidupan sehari-hari, di agama pun kita diharuskan memiliki sopan santun kan. Jadi itulah, jadi sopan santun itu perlu, apalagi kalau seperti kalian ini anak-anak kelas 7 kan, anak-anak sekolah. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak ibu bilang pintar tapi nggak ada sopan santunnya, yakinlah pasti guru kurang menyukai kalian. Tapi kalaupun IQ kalian rendah, misalnya kalian ujian pun nilainya nggak begitu bagus kan, standar, tapi kalian itu sopan kalau jumpa sama guru, bu tunduk kan, kalau disuruh guru iya bu gitu, nggak pernah melawan sama guru, mendengarkan guru pada saat belajar, pasti kalian dapat nilai yang bagus. Itu dia. Jadi perilaku sopan santun itu sangat perlu. Jadi diingat. Jadi gimana kalau orang yang sopan itu, contohnya inilah, menghormati orang yang lebih tua, menerima segala sesuatu dengan menggunakan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar dan sombong, tidak meludah di sembarang tempat, memberi salam sedia berjumpa dengan guru, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kalian menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya benar, pasti guru-guru itu akan sayang sama kalian. Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi sudah selesai kan? Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD sama kalian ya. Diisi dengan baik ya. Iya, LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Selesai semuanya kan? Jadi selanjutnya ibu akan melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Jadi ada 5 pertanyaan di situ kan? Ya, jadi siapa yang bisa menjawab yang nomor 1? Coba saya berdiri ya. Setelah teladan perilaku sopan santun sesuai dengan pemahamanmu. Sopan santun adalah cara menghargai dan menghormati orang yang lebih tua ataupun orang-orang lain, contohnya orang tua, guru, saudara, dan teman. Iya benar, tepuk tangan nomornya. Nomor 3, coba yang belum jawab, coba. Uraikanlah contoh-contoh perilaku sopan santun kepada guru. 1. Ketika guru lewat, disapa atau mengucap salam. Ketika guru menjelaskan, didengarkan. Bicara sopan kepada guru. Benar, tepuk tangan. Bagus jawabannya. Bagus semuanya anak-anak ini, semuanya aktif, semuanya semangat, semuanya konsentrasi. Jadi pertahankan semangat kalian dalam belajar.
kelas 7 masih panjang perjalanannya nanti. Jadi materi kita hari ini itu tentang sopan santun. Kesimpulannya itu jadinya sopan santun itu sangat diperlukan untuk semua manusia, semua makhluk hidup. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita makhluk yang bersosialisasi, yang bergaul, yang bergabung dengan kelompok, dengan orang lain gitu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Karena bagaimanapun kita membutuhkan bantuan orang lain, begitu juga dengan orang lain. Jadi sama-sama dan saling membutuhkan. Jadi kita harus berlaku sopan. Caranya itu tadi indikatornya itu dengan cara yang sangat mudah. Contohnya tadi itu menyapa guru ketika berjumpa. Jadi menyapa orang-orang yang lebih tua dengan panggilan yang sopan. Mendengarkan guru saat memberi pelajaran itu juga sopan. Duduk bagus saat guru memberikan pelajaran itu juga sopan. Ya. Jadi semuanya itu yang kita pelajarin tadi itu Ibu harapkan kalian terapkan di sekolah, di rumah ataupun di tempat lain saat bermain dengan teman ya. Karena kalau kita sopan nggak bakalan ada yang namanya berantem sama kawan gitu. Kadang kan gara-gara itu kan, kadang karena bully-bulian, kadang karena ngomongnya kasar kan, suka ngomong kotor. Jadi mulai sekarang Ibu harapkan anak-anak Ibu, misalnya ada dari tadi penjelasan Ibu salah satu sikap yang kalian lakukan yang tidak baik, mulai sekarang Ibu mohon diperbaiki, dirubah ya. Ya nak ya? Ya Bu. Ya. Jadi sejauh ini setelah materi kita pelajari semua, sebelumnya dikumpul dulu ya materinya sama Ibu ya. Memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua anak-anak Ibu yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Jadi untuk kegiatan selanjutnya nanti akan kita lakukan lagi ya pembahasan tentang ini, tapi lebih mendalam ya. Karena hari ini pertemuan kita hanya 40 menit, 1 jam pelajaran. Selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan yang lainnya. Ibu berterima kasih kepada kalian semua atas kehadirannya, atas partisipasinya pada hari ini. Kalau Ibu punya salah dalam berucap atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, Ibu memohon maaf. Begitupun kalian Ibu maafkan kalau ada kesalahannya. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, alangkah lebih bagusnya kita berdoa. Coba bikin lagi tadi yang buka doanya. Ya Bu, sebelum kita selesai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin sekian perjumpaan kita pada hari ini. Setelah ini kalian ada belajar lagi kan, kelas lagi kan, ya. Dan wabillahi kita ucapkan untuk kegiatan hari ini kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah.